Halo, jumpa lagi dengan saya. Tutorial Office akan membahas cara membuat daftar gaji karyawan. Nah, di sini sudah saya contohkan ada daftar gaji karyawan PT Tutorial Office Channel. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe untuk berlangganan video terbaru dari Tutorial Office, serta Anda bisa menguasai Microsoft Excel jika Anda subscribe channel ini. Karena video-video yang akan kami tampilkan meliputi seluruh Microsoft Office, dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuka file daftar gaji karyawan PT Tutorial Office Channel. Tapi di sini masih kosong jumlah gajinya. Di sini akan kita isi. Sudah kita tentukan ada kolom nomor, nama, golongan, status keluarga, kawin, jumlah anak, gaji pokok. Kemudian untuk tunjangan ada tunjangan istri dan tunjangan anak, ada gaji kotor, lalu absen, ketidakhadiran pegawai ya. Kemudian ada potongan tetap dan potongan absen. Lalu gaji bersih. Bagaimana ini cara menghitungnya? Rumus apa saja yang kita pakai? Di sini juga ada ketentuan. Dengan ketentuan gaji ya, ada golongan 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Gaji pertama 1 juta dan seterusnya. Kemudian ada ketentuan tunjangan istri, tunjangan anak, potongan tetap dan potongan absen. Semua sudah kita tentukan. Jadi rumus yang kita pakai nantinya kita sesuaikan dengan ketentuan tersebut. Nah, sekarang sudah ada fitur highlight seperti ini ya. Ketika kita klik satu baris, maka seluruh baris itu akan ada warnanya. Maka dari itu, untuk membuat highlight seperti ini, silakan baca di pojok kanan atas di bagian rekomendasi. Oke, nanti akan muncul highlight seperti ini. Baiklah, langsung saja kita cari gaji pokoknya terlebih dahulu. Gaji pokok kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung lalu lookup value. Lookup value ini data acuannya. Data acuannya berdasarkan golongan, kemudian titik koma, tabel array, kita blok semua data golongan dan gaji, kemudian titik koma lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa dikunci dengan menekan F4, muncul gambar string ya, dolar, lalu titik koma, baris kedua, titik koma lagi, false, tutup kurung, enter. Sekarang sudah muncul gaji pokoknya berapa saja, tinggal kita drag ke bawah seperti itu. Nah, fungsi string atau mengunci data tadi itu digunakan ketika kita drag ke bawah, tabel array-nya tidak berubah, artinya masih sama ketentuannya dan ada isinya semua nanti. Atau bisa dengan klik 2 kali setelah muncul tanda plus kecil agar semua data bisa terisi. Kemudian untuk tunjangan ada beberapa ketentuan, tunjangan anak dan tunjangan istri. Untuk tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok dengan ketentuan statusnya kawin. Kalau tidak kawin maka tidak ada tunjangan istri 10% dari gaji pokok. Rumusnya bagaimana untuk istri? Sama dengan kita gunakan rumus if buka kurung, untuk logical testnya K ya, atau kita klik D5 kemudian sama dengan K, kasih tanda petik. Jika D5 statusnya adalah K, maka gaji pokok kita klik kali 10%, kita tutup kurung dan enter. Nah, sekarang sudah muncul jawabannya. Jika status keluarganya kawin, maka tunjangannya gaji pokok dikali 10%. Ini rumusnya. Kemudian kita tambahkan selain itu maka kosong atau 0. Jadi jika statusnya tidak kawin maka 0. Nah, seperti ini. Ini tidak kawin, tunjangan istri 0. Ini juga tidak kawin, tunjangan istri 0. Ini seterusnya juga seperti itu. Ini karena kawin ada tunjangannya. Itu cara mencari tunjangan istri untuk rumus if. Kemudian jumlah anak. Tunjangan jumlah anak dengan ketentuan jumlah anak lebih dari sama dengan 2 maka 3% dari gaji pokok dan maksimal 2 anak saja. Jika anaknya lebih dari 2, 3 maka tunjangan yang diterima tetap porsinya 2 anak saja. Jika anaknya cuma 1 ya dapatnya 1. Rumusnya bagaimana? Sama dengan if buka kurung jumlah anak, kita klik lebih dari sama dengan 2 maka titik koma buka kurung gaji pokok dikali 3%, kemudian kurung tutup,
kali 2 ya. Kenapa kali 2? Karena anaknya 2. Jika E5, jika jumlah anak lebih dari sama dengan 2, maka gaji pokok dikali 3%, kemudian ketentuannya 2 anak kali 2. Jadi meskipun anaknya 3 tetap dikali 2, anaknya 4 dan seterusnya tetap dikalikan 2. Kemudian titik koma kita buat logika lagi, jika buka kurung jumlah anak lebih dari sama dengan 3, maka buka kurung gaji pokok dikali 3%, tutup kurung, dikali 2, tutup kurung. Oke, sekarang sudah muncul. Ini karena masih ada isinya yang kosong, ada kesalahan di bagian sini ya, kita edit. Nah, kita drag ke bawah. Nah, di sini yang kosong tetap kosong, tunjangan anaknya kosong. Ini saya jelaskan lagi, sama dengan jika E5 lebih dari sama dengan 2, maka F5 itu gaji pokok kali 3%. Kemudian gaji pokok kali 3%, lalu kita kalikan E5. E5 itu jumlah anaknya. Jadi 1, 2, dan 0 seperti itu. Akan tetapi jika E5-nya lebih dari sama dengan 3, maka gaji pokok kali 3% dikali 2. Kalau yang lain tadi kan dikalikan jumlah anak. Kalau yang 3 lebih kalikan 2. Oke, lanjut lagi untuk gaji kotor. Di sini kita gunakan rumus sum, sama dengan sum, lalu kita pilih datanya semua, tutup kurung dan enter. Sekarang sudah muncul jumlah gaji kotornya, atau bisa dengan kita blok seperti ini, lalu kita klik auto sum, klik 2 kali ke bawah, maka seluruhnya akan terjumlahkan. Ini menghemat waktu kita untuk menghitung suatu data. Lanjut lagi, kita ke tahap potongan. Di sini potongannya ada potongan tetap dan potongan absen. Kita lihat ketentuannya, untuk potongan tetap sebesar 3% dari gaji pokok. Langsung saja kita hitung untuk potongan tetap 3% dari gaji pokok. Maka sama dengan kita pilih gaji pokoknya, kita klik di sini F5 kali 3%. Tulis saja 3% lalu enter. Nah, sekarang sudah muncul potongannya 3% dari gaji pokok. Oke. Lanjut kita kolom absen. Potongan absen sebesar 50.000 per hari. Jadi ketika ada yang berangkat 1 kali sehari, maka akan terpotong 50.000. Bagaimana rumusnya? Oke, sama dengan J5 atau absennya kali 50.000. Oke, seperti itu. Mudah saja. Jumlah absen kali 50.000. Nah, di sini yang 3 hari 150.000, yang 2 hari 100.000. Lalu kita hitung gaji bersihnya. Gaji bersihnya berarti gaji kotor kita kurangi potongan, sama dengan I5 atau gaji kotor kurangi potongan tetap kurangi potongan absen lalu enter. Nah, gaji bersih yang diterima itu ada senilai 1.312.500. Kita drag ke bawah atau kita klik 2 kali, maka seluruhnya akan terisi. Nah, ini cara untuk menghitung seluruh data. Di bagian bawah kita kasih total ya, untuk menghitung seluruh dana untuk pembayaran yang dibutuhkan. Kita hitung sama dengan sum, buka kurung, kita blok semua data yang ingin kita hitung, kemudian tutup kurung, enter. 18.450.000. Atau bisa seperti ini, kita blok seluruh data lalu klik auto sum. Oke, selanjutnya tinggal kita drag ke samping, maka seluruhnya akan terhitung secara otomatis. Inilah cara menjumlahkan data dengan cepat. Nah, sekarang sudah terhitung semua. Untuk totalnya ini sudah kita jumlahkan semua. Lalu di sini ada pertanyaan, berapakah jumlah pegawai yang kawin? Kita gunakan rumus count ya, karena kita menjumlahkan menghitung seluruh data. Yang gunakan kita count if karena ada kriteria K dan TK. Count if, buka kurung, kita blok seluruh data. Lalu titik koma, kita masukkan kriteria. Titik koma, kriterianya adalah K. Kasih tanda petik, K, tanda petik lagi, tutup kurung dan enter. Maka jumlah pegawai yang kawin ada 5. Kemudian kita hitung lagi jumlah pegawai golongannya 2. Golongan 2 di sini ada berapa? Rumusnya sama dengan count if, buka kurung, kita pilih range atau areanya.
Nah, setelah kita pilih, kemudian titik koma lagi, kita masukkan kriteria. Kriterianya di sini 2, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jumlah pegawai golongan 2, jumlahnya juga ada 5. Kemudian berapakah jumlah gaji bersih pegawai golongan 4? Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus sum if. Golongan 4 itu gaji bersihnya berapa totalnya? Yang kita hitung di sini yang golongan 4 saja. Rumus yang kita gunakan adalah sum if. Sama dengan sum if, buka kurung, kita pilih ranknya. Rank itu untuk golongannya. Kemudian titik koma. Kriterianya 4 karena yang kita cari golongannya 4. Kemudian titik koma, lalu masukkan sum rank. Rank mana yang akan kita jumlahkan? Di sini yang ditanyakan adalah gaji bersih, kita pilih areanya, kemudian tutup kurung dan enter. Maka jumlah gaji bersih pegawai dengan golongan 4 jumlahnya ada sekian. Kemudian kita hitung lagi jumlah potongan ketidakhadiran. Jumlah potongan yang tidak hadir atau absen ada berapa jumlahnya? Di sini sudah terhitung ada 400.000. Tinggal kita pilih sama dengan, lalu kita pilih sel ini yang penjumlahan, lalu enter. Di situ secara otomatis akan muncul. Selanjutnya jumlah potongan tetap pegawai golongan 4. Rumusnya sama dengan sum if. Kemudian ranknya kita pilih. Setelah rank ini kita pilih titik koma. Masukkan kriteria, di sini yang ditanyakan golongan 4, tulis 4, titik koma lagi, lalu masukkan jumlah rank yang dijumlahkan ya, yang kita pilih. Tutup kurung, lalu enter. Jumlah potongan tetap pegawai dengan kriteria golongan 4 ada 102.000. Oke, di sini cuman ada 2 orang yang golongan 4, masing-masing 51.000, maka jumlahnya 102.000. Itu cara menghitung seluruh data yang ada di sini. Berbagai kriteria gaji, ada golongan pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencetaknya kita pilih view, lalu page break. Nah, di sini ada ada page 1, page 2, page 3 dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita print, maka ada 3 bagian. Maka kita harus mencari print previewnya, print area. Caranya kita blok seluruh data yang ingin kita print, lalu klik print area, set print area. Di sini yang kita print batasnya ini saja. Kemudian kita bisa pilih orientasinya, kita pilih landscape. Di sini masih 2 bagian ya, 2 halaman. Kita jadikan 1 halaman. Kita pilih di bagian file ya, bagian print. Lalu kita masuk bagian, di sini kan masih 2 lembar. Kita masuk bagian page setup, kemudian adjust to, kita pilih sesuaikan sampai muat. Kita kurangi zoomnya sampai berapa persen gitu, coba 80%. Oke, masih ada yang terpotong, kita kurangi lagi 70%. Nah, 70% ini sudah mencakup seluruh data dari nomor sampai gaji bersih, semuanya ikut dalam 1 lembar. Jadi setelah kita membuat daftar gaji, formnya, lalu menghitung seluruh datanya, setelah kita hitung semua, lalu kita print, bagaimana kita jadikan 1 halaman saja, meskipun datanya sangat banyak, tapi bisa kita print menjadi 1 halaman saja. Baiklah, itu cara menghitung gaji karyawan dari tutorial Office. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk berlangganan video terbaru dari tutorial Office.